Jaka, kamu yakin mau kita akhiri sampai di sini? Jaka menatap tajam. Suaranya bergetar. Sari menggenggam tangan Jaka. Matanya berkaca-kaca. Yang salah jarak kita bukan usia, tapi statusku. Kamu masih terlalu polos, nak. Aku gak mau ngerusak kamu. Halo teman-teman semua, terutama buat kalian yang udah setia nungguin cerita-cerita di channel ini. Sebelumnya aku mau bilang, cerita yang aku bagiin kali ini bener-bener personal. Ini bukan sekedar fiksi, tapi bagian dari hidupku yang aku simpan ropet-ropet selama ini. Rasanya campur aduk antara malu, sedih, dan bangga. Kisah ini tentang sebuah perasaan yang datang di waktu yang salah, tentang batas, dan tentang keberanian yang harus aku bayar mahal. Jujur aku ragu mau cerita ini, tapi aku percaya mungkin ada pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi sebelum kita mulai, tolong siapin hati kalian. Ya, dan kalau kalian suka cerita kayak gini, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya di bawah. Yuk, kita mulai. Namaku Sari. Usiaku 35 tahun. Sebagian besar orang di lingkungan ini mengenalku sebagai janda. Suamiku meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan. Sejak itu, duniaku terasa kosong. Dingin seperti rumahku ini rumah peninggalan almarhum yang terasa terlalu besar untukku sendirian. Aku mengisi hari-hariku dengan kegiatan sosial, mengajar anak-anak mengaji, dan sesekali membantu Tante Lila tetanggaku yang sudah seperti kakakku sendiri. Jaka. Namanya bahkan terasa canggung saat menyebutnya. Dia laki-laki yang aneh. Bukan aneh dalam artian buruk, tapi aneh karena dia terlalu polos, terlalu baik. Dan anehnya lagi, dia selalu membuatku merasa muda. Jaka baru 22 tahun, anak dari sahabatku. Aku mengenalnya sejak dia masih ingusan, sering main petak umpet di halaman rumahku. Tapi entah kapan, anak kecil yang dulu pemalu itu kini tumbuh jadi laki-laki dewasa yang tatapannya sering kali membuatku salah tingkah. Ibunya yang akrab, kusapa Mira, selalu menyuruh Jaka membantuku. Tolong anterin Sari ke pasar Jaka, atau tolong benerin genteng Sari Jaka. Jaka selalu datang tanpa banyak bicara, tapi sorot matanya selalu ada sesuatu yang tak terkatakan di sana. Aku selalu mencoba mengabaikannya. Wajar anak muda, mungkin kagum aja, kataku pada diriku sendiri. Tapi getaran itu ada, getaran yang sudah lama sekali tidak kurasakan. Getaran yang membuat hatiku berdebar, bukan karena takut, tapi karena harapan. Suatu sore yang gerimis, Mira datang. Wajahnya terlihat cemas. Sari, bisa bantu kakak, nak? Tante Lila sepupu kakak di desa lagi sakit. Kamu mau aku anterin ke sana? Aku mengangguk. Sudah kewajibanku menolong mereka. Tapi Mira menggeleng. Kakak nggak bisa ikut. Ada urusan mendadak. Tapi kakak udah minta Jaka buat anterin kamu ya. Dia udah nunggu di depan. Jantungku berdebar. Jaka sendirian denganku. Saat aku keluar rumah, Jaka sudah menungguku di motornya. Motor tua yang selalu dia rawat dengan telaten. Dia mengenakan jaket kulit coklat yang sedikit lusuh dan rambutnya yang berantakan tertutup helm. Siap tante, katanya singkat. Suaranya sedikit serak. Dia tidak menatapku. Aku tahu dia gugup, persis seperti yang aku rasakan. Perjalanan ke desa memakan waktu hampir 3 jam. Jalanan semakin sepi dan gelap. Lampu-lampu rumah penduduk mulai jarang terlihat, digantikan rimbunnya pepohonan di sisi jalan. Awalnya kami hanya diam, hanya ada suara mesin motor dan deru angin yang membelai wajahku. Tapi saat Jaka melewati jalan berlubang, aku terdorong ke depan. Tangan kananku refleks memegang pundaknya. Jaka menegang, aku cepat-cepat melepaskannya. Maaf Jaka, bisikku malu. Gak apa-apa tante, pegangan aja, jawabnya. Suaranya lebih lembut dari sebelumnya.
Aku menurut. Tanganku kini memeluk pinggangnya. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya yang menembus jaket. Rasanya nyaman. Aku membiarkan kepalaku bersandar di punggungnya. Bau parfum, maskulinnya bercampur dengan bau hujan, membuatku merasa aman. Terlalu aman. Sampai-sampai aku lupa kalau ini tidak benar. Jarak usia kami, statusku, semua itu seperti tembok besar yang memisahkan kami. Tiba-tiba, hujan turun deras. Jaka memarkir motornya di bawah pohon rindang. "Kita neduh sebentar, Tante," katanya. Wajahnya basah, tetesan air menempel di bulu matanya. Aku ingin sekali mengusapnya. Mataku turun, melihat bibirnya yang sedikit pecah-pecah. "Kamu kedinginan, Jaka?" tanyaku. Dia menggeleng, tapi tangannya mengusap lengannya sendiri. Aku melepasku ini. "Pakai aja," kataku memakaikannya di lehernya. Dia terkejut, tapi tak menolak. "Makasih, Tante," bisiknya. Suaranya benar-benar parau. Sekarang kami kembali melanjutkan perjalanan. Hujan belum berhenti. Saat kami sampai di desa, malam sudah larut. Rumah sepupuku sepi. "Tante Lila udah tidur," kata Jaka menunjuk ke jendela yang lampunya sudah mati. "Ini kunci rumah yang di seberang. Tadi sepupu tante titip ke aku. Katanya buat kita istirahat kalau kemalaman." Aku menatapnya. Malam ini kami harus menginap berdua di rumah kosong. Jantungku berdetak tak karuan. Ini salah. Ini benar-benar salah. Tapi di sisi lain, ada bagian dari diriku yang penasaran. Penasaran akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku menarik napas dalam, memejamkan mata. "Jaka, kita masuk aja," kataku. Suaraku terdengar seperti bisikan, bukan perintah. Pintu kayu itu berderit saat Jaka membukanya. Hawa dingin langsung menyergap kami. Rumah itu kosong. Hanya ada satu set kursi rotan dan sebuah dipan tua di sudut ruangan. Aroma kayu lapuk dan tanah basah memenuhi udara. Jaka menyalakan lampu bohlam kuning yang menggantung di tengah ruangan. Cahayanya temaram, menciptakan bayangan panjang yang menari di dinding. Aku merinding, bukan karena dingin, tapi karena keintiman yang tiba-tiba terasa begitu nyata. "Tante, maaf rumahnya gini adanya," kata Jaka pelan. "Sepupu tante bilang ini tadinya rumah kakeknya." Aku menggeleng mencoba tersenyum. "Enggak apa-apa, Jaka. Terima kasih ya udah nemenin tante." Aku duduk di salah satu kursi rotan. Jaketku basah, air menetes dari ujung-ujung rambut. Jaka meletakkan helmnya di atas meja, lalu membuka jaket kulitnya. Di bawah jaket itu, dia hanya memakai kaos putih tipis yang kini sedikit menempel di tubuhnya karena basah. Otot-otot lengannya terlihat jelas. Tiba-tiba, aku merasa tenggorokanku kering. "Astaga, Sari, apa yang kamu pikirkan? Ini Jaka anak kecil yang dulu sering kamu gendong." "Tante, airnya netes-netes," katanya sambil melihat ke arahku. "Aku cari handuk ya, siapa tahu ada di dapur." Jaka pergi ke belakang, meninggalkanku sendirian dalam keheningan yang canggung. Aku menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Tak lama kemudian, Jaka kembali dari dalam rumah. Di tangannya terlihat sebuah handuk kecil yang sudah agak usang warnanya, bersama dengan selimut tebal berwarna kusam. Dengan wajah sedikit sungkan, ia menyerahkan barang-barang itu padaku. "Cuma ini yang ada, Tante," katanya pelan, seolah takut kalau apa yang diberikannya terasa kurang layak. Aku tersenyum tipis dan menerimanya. Dengan perlahan, aku mulai mengeringkan rambut yang masih basah oleh sisa hujan. Serat handuk yang kasar terasa menempel di kulit kepala, namun tetap saja membuatku merasa lebih hangat. Saat aku mengusap wajahku, samar-samar terlihat Jaka sudah duduk di kursi rotan tua di seberangku. Tatapannya menembus, bukan lagi sekadar tatapan polos anak muda yang dulu sering kuanggap seperti keponakan sendiri. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuatku gelisah
sekaligus heran. Matanya dalam, seolah ingin menyampaikan perasaan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. "Tante," suaranya terdengar ragu, namun tetap jelas. "Tante, cantik." Kata-kata itu membuatku terkesiap. Tangan yang masih memegang handuk terhenti di udara. Aku buru-buru menunduk, mencoba menyembunyikan wajah yang memanas. "Apa sih Jaka, kamu ini ada-ada aja," kataku dengan nada berusaha ringan. Namun ia tidak berhenti. "Beneran Tante, rambut Tante bagus. Biasanya kan Tante selalu pakai kerudung." Suaranya tulus, tanpa ada gurauan. Aku terdiam sejenak, lalu secara refleks menyentuh helaian rambutku yang kini terurai bebas. Benar, aku lupa karena tergesa-gesa tadi, kerudungku kulepaskan begitu saja untuk merapikan selimut di bahuku. Dan mataku kembali menatapnya. Jaka masih menatapku, menunggu, seakan meminta izin yang tak pernah diucapkan dengan kata-kata. Dan di momen itu, aku sadar tatapan ini, kehangatan ini, dan kata-kata yang sederhana tapi tulus telah menembus tembok yang selama ini kubangun. Ada getaran yang tak bisa kuabaikan, ada perasaan yang berani muncul di malam basah ini. Dan aku tidak bisa berpura-pura tak merasakannya. "Ah, iya, tadi basah jadi Tante lepas," jawabku lirih sambil merapikan rambutku yang masih setengah kering. Seketika aku merasa wajahku memanas, merona merah tanpa bisa kucegah. Sudah lama sekali tidak ada yang memujiku begitu, tidak ada yang membuatku merasa diperhatikan setelah kepergian almarhum suamiku. Namun Jaka, entah bagaimana, dia memiliki caranya sendiri yang sederhana, tapi mampu membuatku merasa hidup kembali. "Tante, gak dingin?" tanyanya lagi. Kali ini suaranya lembut, nyaris seperti bisikan. Aku tersenyum kecil sambil menggeleng, berusaha meyakinkan bahwa aku baik-baik saja. Tapi rupanya ia tidak percaya begitu saja. Perlahan, ia bangkit dari kursi rotan tempatnya duduk, lalu melangkah mendekat. Degup jantungku semakin tak terkendali, berdentum keras seperti genderang yang dipukul bertalu-talu di telingaku. Aku bisa mendengar napasku sendiri yang berusaha teratur, namun sulit dikendalikan. Dengan gerakan hati-hati, Jaka membuka selimut tebal yang tadi ia bawa, lalu membungkuk sedikit untuk menyelimutiku. Aku terdiam, membeku di tempat saat tangannya menyentuh pundakku. Meski hanya sekilas, tubuhku seperti dialiri arus listrik yang menyebar cepat ke seluruh jaringan sarafku. "Supaya Tante enggak kedinginan," ucapnya pelan, hampir berbisik di dekat telingaku. Aku mendongak, menatap matanya. Mata itu hitam pekat, seakan menyimpan rahasia dalam. Di balik ketulusan yang terpancar, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang samar, tapi nyata. Sesuatu yang membuat dadaku bergetar, sekaligus membuatku takut. Pada saat yang bersamaan, sesuatu yang tak terduga keluar dari bibirnya. Suaranya memecah keheningan ruang yang tadinya hanya diisi suara hujan yang menetes di luar. "Tante, aku mau nanya," katanya perlahan. Matanya menatapku penuh kesungguhan. "Waktu kecil, aku sering banget ngintipin Tante dari jendela rumah. Tante suka nyanyi sambil nyiram bunga. Suara Tante bagus banget." Aku terkesiap sejenak, lalu tersenyum kecil, mengenang masa-masa itu. Bayangan bertahan-tahan lalu muncul di kepalaku. Aku muda, riang, tanpa beban, menyirami bunga sambil bernyanyi kecil. "Ah, kamu ini, Tante cuma iseng aja. Suara Tante nggak bagus kok," jawabku berusaha merendah. Jaka menggeleng. Senyumnya tipis, tapi matanya mantap. "Bagus kok, Tante tahu nggak? Aku sering diam-diam nungguin Tante di depan rumah, cuma buat dengar Tante ketawa. Ketawa Tante itu nyenengin." Ucapan itu membuatku menunduk. Pipiku panas, bukan hanya malu, tapi juga terharu. Hati kecilku bergetar
karena jarang sekali ada yang mengingat hal-hal sederhana dari diriku dengan sedetail itu. Jaka, kenapa kamu cerita ini sekarang? Tanyaku. Suaraku bergetar. Dia menghela napas panjang, seperti menyiapkan keberanian yang sudah lama terkunci. Aku nggak tahu, Tante. Rasanya aku udah simpan ini lama banget. Aku suka, Tante. Dari dulu, dari aku masih kecil. Tapi aku nggak berani ngomong. Aku malu, aku takut. Tante itu kan janda, jauh lebih dewasa dari aku. Kata-kata itu menggantung di udara. Berat sekaligus jujur, membuatku tak tahu harus menjawab apa. Aku terdiam, menatapnya begitu lama dengan tatapan yang dalam. Kata-katanya barusan masih bergema di telingaku, membuat dada terasa sesak. Jaka, anak itu selalu berhasil membuat pikiranku berantakan. Malam-malamku sering terganggu hanya karena aku teringat senyumnya, tawa ringannya, atau cara ia memandangku dengan penuh ketulusan. Dan kini, di hadapanku, ia mengucapkan sesuatu yang lebih dari sekadar kekaguman, sebuah pengakuan yang begitu berani dari seorang pemuda berusia 22 tahun kepada seorang janda 35 tahun. Aku tahu, aku harus menolak. Aku harus menjaga jarak, namun tubuhku seolah membeku, kakiku berat, lidahku keluh, tidak ada kata yang bisa keluar. Hanya keheningan yang semakin menekan. Mataku mencoba mencari celah kebohongan dalam sorot matanya. Tapi yang kutemukan justru sebaliknya, kejujuran yang telanjang, tanpa topeng, tanpa keraguan. Perlahan, Jaka mengulurkan tangannya ke arahku. Aku sempat ragu. Pandanganku turun ke tangannya yang terbuka, lalu naik lagi menatap wajahnya. Ada sesuatu di sana. Kehangatan, ketulusan, bahkan cinta yang tak bisa ia sembunyikan. Tante, aku boleh genggam tangan Tante? Tanyanya lirih, namun tegas. Aku nyaris tak sadar ketika kepalaku mengangguk, dan seketika itu juga jemari kami bersentuhan. Tangannya hangat, kuat, menggenggam jemariku dengan erat. Bukan lagi tangan seorang anak kecil, melainkan tangan seorang lelaki muda yang penuh keberanian. Malam itu, aku tidak tahu apa yang lebih gila, hujan deras yang terus mengguyur di luar, atau perasaanku sendiri yang perlahan menyerah. Tak lagi bisa kuingkari. Genggaman itu bukan sekadar sentuhan biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar kulit yang bersentuhan. Rasanya seperti sebuah janji tak terucapkan. Janji yang mengikat tanpa kata. Genggaman itu menghangatkan dinginnya malam, sekaligus memeluk seluruh keheningan yang membungkus kami. Rumah kosong ini, yang biasanya terasa sunyi, kini dipenuhi getaran yang sulit dijelaskan. Jaka menundukkan kepala sejenak, lalu perlahan kembali mengangkat wajahnya. Tatapannya menelusuri wajahku, seakan mencari sesuatu yang ia butuhkan. Entah jawaban, entah penolakan, atau sekadar tanda bahwa aku mendengarnya. Namun yang ia temukan hanya kebingungan yang tak bisa kusamarkan. Tante marah? Tanyanya ragu. Suaranya hampir bergetar. Aku menggeleng pelan, tanpa melepas genggaman tangannya. Enggak, jawabku singkat. Wajahnya tampak lega, tapi ia buru-buru menunduk lagi. Aku tahu aku nggak sopan. Aku nggak seharusnya ngomong kayak gini ke Tante, katanya. Suaranya lirih, penuh penyesalan. Ada jeda sejenak sebelum ia melanjutkan. Tapi aku beneran gak bisa nahan. Setiap kali Tante senyum, setiap kali Tante ketawa, rasanya aku pengen banget ada di samping Tante. Aku pengen jaga Tante, biar Tante bahagia lagi. Kata-katanya membuat hatiku bergetar. Aku ingin menyangkal, tapi suaranya terlalu tulus. Aku tahu Tante udah banyak ngelewatin hal berat. Aku bisa lihat dari mata Tante, ada kesedihan yang gak pernah Tante ceritain sama siapapun. Air mataku mendadak jatuh, mengalir begitu saja tanpa bisa kutahan. Kata-katanya tadi entah kenapa terasa seperti pisau tajam yang menembus ulu hatiku.
Selama ini aku hidup dengan topeng-topeng seorang janda yang tegar di hadapan dunia. Topeng seorang tante yang selalu terlihat ceria di depan keluarga maupun tetangga. Namun entah bagaimana, anak muda bernama Jaka ini mampu menyingkap semua itu. Ia tidak melihat sosok kuat yang selalu kutampilkan, melainkan Sari yang sebenarnya. Rapuh, sering menangis diam-diam di malam hari, menanggung sendiri luka yang tak pernah benar-benar sembuh. "Tante, maaf," ucapnya lirih, buru-buru melepaskan genggaman tangannya, seakan takut sudah melampaui batas. Aku menggeleng cepat. Kali ini, justru aku yang kembali menggenggam tangannya erat. "Jaka, Tante nggak nangis karena sedih. Tante terharu," kataku dengan suara bergetar. Matanya langsung membesar, berbinarnya seperti anak kecil yang baru diberi harapan. "Tante, beneran?" tanyanya penuh keyakinan yang gugup. "Iya, Jaka, terima kasih ya," jawabku. Suaraku tercekat, karena seumur hidupku belum pernah ada yang berkata begitu jujur dan tulus kepadaku. Aku mencoba tersenyum sambil menatapnya. "Kamu anak yang baik." Namun, tiba-tiba ekspresinya berubah. Ada ketegasan di wajahnya. Nada suaranya sedikit memberontak. "Tante, aku nggak mau cuma jadi anak baik. Aku mau jadi laki-laki. Laki-laki yang bisa jaga tante." Jantungku seperti diremas. Kata-katanya terlalu berani, terlalu jujur. Sebagian diriku ingin percaya, tapi logika langsung menjerit. Aku harus menghentikan ini. Aku harus mengembalikan semuanya ke jalurnya. Karena aku tahu, hubungan seperti ini terlalu banyak risiko, terlalu banyak mata yang akan melihat, terlalu banyak mulut yang akan berbisik di belakang. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian yang hampir runtuh bersama debaran jantungku. Kata-kata ini harus terucap, meski terasa berat. "Jaka, dengerin tante baik-baik ya," ucapku akhirnya. Suaraku berusaha tegas, tapi tetap lembut agar tidak melukai hatinya. "Iya, tante," jawabnya singkat, penuh harap. "Perasaan kamu tulus dan tante bisa merasakannya. Tante juga nggak bohong. Kamu membuat tante merasa hidup lagi, membuat tante merasa muda kembali. Tapi nak, kita harus realistis." Matanya langsung menatapku tajam, penuh pertanyaan. "Kenapa? Apa karena perbedaan umur? Apa karena status?" Suaranya terdengar seperti anak kecil yang merengek, takut kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Aku menunduk sebentar, menahan getir. Bukan cuma itu, perasaan ini bisa jadi luka kalau salah tempat. "Kita terlalu dekat, Jaka. Kamu itu anak sahabat tante. Keluarga kita saling kenal, saling percaya. Kalau sampai ada perasaan lebih dari ini, semua orang bisa kena dampaknya. Mama kamu, Tante Lila, semua orang." Wajah Jaka berubah muram. Kecewa yang sulit ia sembunyikan. Ia menunduk, jemarinya gemetar halus. "Jadi, tante nggak mau?" tanyanya lirih. Aku menggeleng pelan, mencoba tersenyum meski air mataku hampir jatuh. "Bukan nggak mau, Jaka, tapi tante harus jaga hati kita berdua. Hati kamu yang masih polos, dan hati tante yang sudah terlalu banyak luka." Perlahan, dengan berat hati, aku melepaskan genggaman tangannya. Ruang yang tadinya hangat mendadak terasa dingin, dan kesunyian kembali mengisi setiap sudut rumah itu. "Jaka, tante berterima kasih banget atas kejujuran kamu," kataku perlahan, mencoba menahan getaran di suaraku. Tante beneran ngerasa disayangi. Malam ini biarlah kita simpan sebagai rahasia, sebagai kenangan yang gak akan hilang. Tante cuma pengen kita nikmatin malam ini apa adanya. Malam yang jujur, malam yang tulus. Tapi cukup sampai di sini ya. Jaka mengangkat kepalanya, matanya yang berkokok kakak memantulkan cahaya lampu redup di ruang tamu. Untuk beberapa detik ia tak berkata apa-apa, hanya menatapku seolah ingin memastikan
Aku sungguh-sungguh dengan ucapanku, lalu perlahan ia mengangguk. Gerakannya kecil, tapi terasa berat. Tanpa banyak kata, ia bangkit pelan dan bergeser duduk di kursi rotan lain, agak jauh dariku. Jarak itu seolah memisahkan dunia kami. Jarak yang nyata, sama seperti perbedaan usia, status, dan semua batas yang tak bisa kami langgar. Aku menatapnya diam-diam. Ia duduk dengan wajah menunduk, menyembunyikan kekecewaannya. Bahunya sedikit bergetar. Meski ia berusaha terlihat tenang. Di luar sana, hujan masih turun deras, seperti ikut menangis bersamanya. Aku menarik napas panjang. Dalam hati aku tahu, aku sudah mengambil keputusan yang benar, menyelamatkan kami berdua dari sesuatu yang bisa berakhir dengan luka. Namun, entah mengapa, ada bagian kecil dari diriku yang sakit. Bagian egois yang berteriak ingin menariknya kembali ke sisiku, lalu berkata, "Kamu benar, Jaka. Aku juga mencintaimu. Tapi, aku tak bisa." Dan malam itu, keheningan menjadi saksi dilema yang tak pernah benar-benar selesai. Malam itu, di bawah temaram lampu bohlam kuning yang menggantung rendah di ruang tamu, kami duduk dalam diam. Keheningan di antara kami bukanlah hampa, melainkan syarat dengan perasaan yang tak terucapkan. Perasaan yang sengaja kami kubur dalam-dalam agar tidak meledak menjadi sesuatu yang tak terkendali. Malam terasa panjang, seolah enggan berakhir, namun pada akhirnya tetap berlalu. Saat cahaya matahari pagi perlahan menyusup melalui celah jendela, hangatnya membelai wajahku. Aku terbangun, masih tertidur di kursi rotan yang keras, namun entah bagaimana terasa nyaman semalam. Tubuhku terbalut selimut, tebal selimut yang semalam dengan penuh perhatian diberikan Jaka. Aku mengedarkan pandangan, mencari sosoknya. Ia tidak ada di dekatku. Ruangan sepi, hanya menyisakan aroma kayu basah yang terbawa dari luar. Aku bangkit, melangkah pelan ke arah pintu, dan di sanalah aku menemukannya. Jaka sudah duduk di teras, menatap jauh ke hamparan sawah yang masih diselimuti kabut tipis. Bahunya tegak, wajahnya serius. Untuk sesaat, ia terlihat seperti orang yang berbeda dari semalam. Tidak ada lagi sorot mata berani, tidak ada lagi kata-kata penuh pengakuan. Yang tersisa hanyalah kesunyian yang dingin. Jarak yang kembali membentang di antara kami. Aku menatap punggungnya, lalu melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, seakan bumi menahanku untuk tidak maju. Aku tahu, apa yang terjadi semalam akan selalu menjadi rahasia, sekaligus beban. Dan pagi itu, keheningan kembali menjadi bahasa kami. "Jaka, udah bangun dari tadi?" tanyaku pelan, mencoba memecah keheningan yang sejak tadi menggantung di udara. Suaraku terdengar canggung, seolah aku sendiri tak yakin harus berkata apa. Ia menoleh sebentar. Ekspresinya datar, jauh berbeda dari semalam. "Udah tante, aku gak bisa tidur," jawabnya singkat. Jantungku berdenyut nyeri mendengarnya. Aku tahu, ini semua salahku. Aku yang membiarkan malam itu menjadi begitu rumit, hingga pagi ini berubah menjadi canggung dan penuh jarak. Sosok Jaka yang biasanya hangat, penuh tawa, kini seakan menghilang. Yang ada hanyalah seorang pemuda yang tampak rapuh, terluka oleh kata-kata yang seharusnya melindunginya, bukan menyakitinya. "Maaf," bisikku lirih. Hampir tak terdengar. Kata itu keluar begitu saja, tanpa kupikirkan lebih dulu. Namun, Jaka menggeleng pelan. Pandangannya kembali lurus, menatap sawah yang masih diselimuti kabut pagi. Suaranya tenang, tapi ada getir yang sulit disembunyikan. "Gak ada yang perlu dimaafin, Tante. Tante benar. Semua ini cuma salahku. Harusnya aku gak ngomong apa-apa." Kalimat itu menusukku lebih dalam daripada yang ia kira. Aku menggigit bibirku, menahan air mata yang hampir tumpah. Ingin rasanya aku mengatakan padanya bahwa perasaannya tidak salah, bahwa aku pun merasakan sesuatu
yang tak bisa kujelaskan. Tapi aku tahu, itu hanya akan memperkeruh keadaan. Aku berdiri di sampingnya, merasakan dingin angin pagi yang sama dengan dinginnya jarak di antara kami. Dan saat itu, aku sadar ada luka yang tak bisa disembuhkan hanya dengan kata maaf. "Jaka, dengerin tante, kamu gak salah," kataku akhirnya, sambil duduk di sampingnya di atas kursi teras yang dingin. Jarak kami secara fisik begitu dekat, tapi terasa tak terjangkau. Ada sesuatu yang memisahkan hati kami, sesuatu yang tak terlihat tapi nyata. "Kamu cuma jujur, dan tante hargai itu," lanjutku dengan suara lembut. Ia tidak menjawab, hanya mengangguk pelan, menunduk, menatap ke arah sawah yang diselimuti kabut tipis. Aku bisa merasakan jurang yang kini terbentuk di antara kami, jurang yang tak bisa dijembatani lagi hanya dengan kata-kata. Ada rasa sakit halus, getir, dan penyesalan yang menyelimuti. Kami pun bersiap-siap untuk pulang. Jaka memeriksa mesin motornya, memutar-mutar kunci, sementara aku mengemasi barang-barangku dengan gerakan mekanis. Tidak ada percakapan, tidak ada candaan ringan seperti biasanya. Hanya ada kebisuan yang memekakan telinga, seakan menekan kami ke dalam kesadaran akan batasan yang tidak bisa dilanggar. Saat aku naik ke motor, Jaka menyerahkan helmku. Tangannya menyentuh tanganku sebentar, namun kali ini berbeda. Tidak ada getaran, tidak ada kehangatan semalam, hanya rasa dingin, hampa yang membuat jantungku bergetar lebih pelan. Aku memegang pinggangnya saat naik, tapi peganganku terasa kaku, formal, bukan lagi pelukan yang penuh rasa aman. Aku memilih untuk tetap menjaga jarak yang sama dengan yang ia ciptakan di antara kami. Motor menyala, suara mesin memecah kesunyian pagi itu, dan di balik helmku, aku menatap Jaka sekilas, menyadari bahwa malam yang kami lalui kini hanyalah kenangan yang manis sekaligus pahit yang akan tetap tinggal di hati, tapi tak bisa lagi diulang. Selama perjalanan pulang, pikiranku terus dipenuhi bayangan malam sebelumnya. Jaka tetap diam, tidak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya. Ia hanya fokus pada jalan, pada motor yang dikendarainya. Tangan kokoh menggenggam setang, mata menatap lurus ke depan. Aku menatap punggungnya dari belakang, punggung yang semalam terasa hangat, yang membuat hatiku berdetak lebih cepat, kini terasa begitu asing. Ada jarak yang tak terlihat, tapi terasa nyata. Aku menyadari sesuatu yang berat. Jaka tidak hanya terluka, tapi juga belajar. Belajar bahwa cinta tidak selalu bisa dimiliki. Belajar bahwa kejujuran, meski indah, kadang datang dengan harga yang mahal. Aku menelan napas panjang, mencoba menenangkan hati yang campur aduk antara rindu dan kesadaran. Saat motor kami tiba di depan rumahku, Jaka mematikan mesin dengan perlahan. Aku turun, menatapnya sebentar. "Makasih ya Jaka," ucapku dengan suara lembut. Dia hanya mengangguk. "Sama-sama, Tong." Dia tidak turun dari motornya, hanya tatapan itu yang kini terasa seperti selamat tinggal. Aku menarik napas, mencoba menahan diri untuk tidak terlalu tersentuh. "Kamu hati-hati di jalan," kataku, berusaha membuat suaraku terdengar kuat meski hatiku rapuh. Dia mengangguk lagi, diam sesaat, lalu suaranya pecah, parau tapi tulus. "Tante, makasih ya." Aku menoleh, sedikit bingung. "Makasih untuk apa Jaka?" "Untuk semuanya, untuk malam itu, aku gak akan pernah lupa," katanya, menatapku dengan mata yang berat. Tapi jujur, aku hanya bisa tersenyum. Senyum sedih yang menahan tumpahan air mata. Karena aku tahu, malam itu juga akan selalu membekas di hatiku. Takkan pernah bisa kulupakan. Jaka lalu menyalakan motornya dan melaju pergi. Aku berdiri di depan pintu, memandangi punggungnya yang menjauh. Malam itu, di bawah hujan kami menemukan sesuatu. Tapi pagi ini, di bawah matahari yang terik,
Kami harus melepaskannya, dan aku tahu tidak ada yang bisa kembali ke titik semula. Kisah ini sudah tamat, dan kami hanyalah dua orang yang harus melanjutkan hidup dengan kenangan yang menyakitkan namun berharga. Beberapa hari sudah berlalu, tapi setiap sudut rumahku terasa kosong. Aku mencoba kembali pada rutinitas harian, mengajar anak-anak mengaji, berkebun, dan membantu Mira. Tapi ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang telah hadir sesaat, dan kini tak ada lagi Jaka. Dia tidak pernah lagi datang ke rumahku. Kak bilang Jaka sedang sibuk kuliahnya, tapi aku tahu itu hanya alasan. Aku yang membuat jarak itu, aku yang membuat dia terluka. Suatu sore, Mira datang ke rumahku membawa album foto lama. Sari, ini albumnya Jaka dari kecil, lucu banget. Lihat deh, katanya sambil tertawa. Aku mencoba tersenyum, tapi hatiku perih. Di dalam album itu ada foto Jaka saat dia masih kecil dengan pipi gembil dan mata polos. Foto dia saat remaja dengan gaya rambut aneh, dan foto kami berdua di taman beberapa tahun lalu. Tanganku menyentuh foto itu. Kenangan tentang malam itu, hujan deras, pengakuan tulus, dan batasan yang harus aku buat semua kembali. Aku sadar, terkadang cinta bukan soal kepemilikan. Terkadang cinta adalah tentang pengorbanan mengorbankan kebahagiaan sesaat demi kebaikan yang lebih besar. Aku memilih menjaga Jaka, menjaga dia dari luka yang lebih dalam. Aku tidak ingin dia merasakan sakit dikucilkan atau dihakimi karena mencintai seorang janda yang jauh lebih tua. Suatu pagi, aku melihat Jaka di teras rumahnya sedang menyiram bunga. Dia terlihat lebih dewasa. Pandangannya tidak lagi polos seperti dulu. Dia melihatku. Matanya bertemu mataku. Dan untuk pertama kalinya, setelah malam itu, aku melihat senyum kecil di wajahnya. Dia mengangkat tangannya, melambaikan tangan padaku. Aku membalasnya. Kami tidak perlu lagi berbicara, tidak perlu menjelaskan. Kami sudah mengerti. Malam itu, di bawah hujan, adalah pelajaran terindah yang pernah kami lalui. Sebuah malam yang tidak berakhir dengan kebersamaan, tapi berakhir dengan kedewasaan. Jaka belajar bahwa cinta tidak harus selalu berbalas. Dan aku belajar bahwa aku tidak sendirian, bahwa ada seseorang yang melihat dan menghargai diriku yang rapuh, bukan hanya sosok kuat yang selalu aku tunjukkan. Hubungan kami tidak lagi sama. Tidak ada percakapan panjang, tapi ada pemahaman tak terucapkan. Sebuah ikatan kuat yang terbentuk dari kejujuran, keberanian, dan pengorbanan. Dan itulah, teman-teman, kisahku. Kisah ini mengajarkan banyak hal, bahwa cinta bukan hanya soal kebahagiaan, tapi juga soal kedewasaan. Keberanian untuk mengungkapkan perasaan tulus itu indah, meskipun akhirnya tidak sesuai harapan. Terkadang melepaskan adalah bentuk cinta yang paling murni.